Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Intan Lestari, mahasiswi dari Fikes D4 Kebidanan dari Universitas Nasional. Di sini saya akan memberikan kesimpulan dari materi biostatistik, dan ini tugas individu untuk mengikuti syarat UTS biostatistik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari materi ke-1 sampai ke-7. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari mata kuliah biostatistik dari materi 1 sampai materi 7 sampai materi 7. Materi 1 itu langkah-langkah dalam metode ilmiah. 1. Merumuskan masalah. 2. Melakukan studi literatur. 3. Membuat dugaan-dugaan, pernyataan-pernyataan, dan hipotesis. 4. Mengumpulkan dan mengelola data, menguji hipotetis atau menjawab pernyataan. 5. Mengambil kesimpulan. Jadi dalam langkah-langkah metode ilmiah itu, kita sebelum melakukan menganalisa atau dalam suatu masalah itu, kita harus punya 5 ini yang tadi saya sebutkan. Dan dari situ itu kita lihat ada data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk bukan angka. Contoh itu jenis pekerjaan, status milenial, material, dan tingkat kepuasan kerja. Dan kedua itu data kuantitatif, data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Contohnya itu lama bekerja, jumlah gaji, usia, hasil ulangan, itu contoh-contohnya. Yaitu dari itu adalah kesimpulan dari materi pertama. Dan ini kesimpulan dari materi kedua. Materi kedua itu ada mendensi sentral dibagi menjadi 3, yaitu ada mean, median, dan modus. Bila nilai mean, median, dan modus sama, distribusi itu normal. Bila nilai mean, median, modus distribusi mencengkang ke kanan. Bila nilai mean kurang lebih dari median dan modus, distribusi mengecang ke kiri. Dan ini dari materi ketiga, yaitu populasi dan sampel. Populasi itu dari seluruh objek dalam batas tertentu yang akan dilakukan penelitian terhadap ciri-ciri masing-masing individu. Selain populasi itu ada sampel. Sampel itu pemilihan sekelompok objek dari populasinya. Besar dalam sampel berdasarkan tingkat homogenesitas subjek penilaian. Homogenesitas itu adanya kesamaan yang dimiliki oleh suatu kelompok, jadi sama dengan kelompok yang lainnya. Dalam suatu kelompok itu ada kesamaannya. Dan kedua itu variabel. Banyaknya variabel. Variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa yang ditetapkan oleh seseorang peneliti dengan tujuan untuk dipelajari sehingga didapatkan informasi mengenai hal tersebut dan ditariklah suatu kesimpulan. Kesimpulan dari variabel itu ditentukan oleh si peneliti itu. Jadi yang ketiga itu jenis rancangan. Rancangan apa yang akan dilanjutkan oleh peneliti setelah variabel itu. Jadi kita merancang. Peneliti itu harus merancang apa yang selanjutnya akan dijalani oleh si peneliti. Teknik analisis itu suatu metode atau cara untuk mengelola data. Jadi setelah kita menemui suatu masalah atau suatu bentuk yang kita inginkan atau yang kita buat itu, jadi kita olah. Setelah itu kita olah. Setelah itu
ada metode pengambilan sampel. Setelah diolah itu, dari materi 4 itu ada metode pengambilan sampel. Metode pengambilan sampel itu ada simple random sampling, ada stratified random sampling, cluster random sampling, dan systematic random sampling, multi-gens random sampling. Jadi di random ya, jadi simple. Simple itu kayak misalkan yang diambilnya itu misalkan dari angka 1 sampai 10. Jadi yang diambilnya itu diacak dari situ tuh, itu disebutnya sistem random sampling. Ini yang non-probability sampling. Ada convenience sampling, snowball sampling, kuota sampling, sensitive sampling, dan pervasive sampling. Saya contohkan misalkan ini dari sini ada kuota sampling. Jadi kita bagikan ada berapa, misalkan ada 5. Jadi kuota ini itu ada berapa? Jadi ada 5 kuota. Hanya untuk 5 orang tersebut saja, tidak untuk yang lainnya. Di sini ada setelah kita diacak untuk menjadi sistem random sampling atau systematic sampling atau kuota sampling, kita menggunakan SPSS. Jadi saya waktu kuliah D3 itu tidak menggunakan SPSS, saya hanya menggunakan FI-info. Dan di D4 ini insya Allah saya akan menggunakan aplikasi SPSS untuk memenuhi skripsi saya nanti. Jadi sama-sama belajar, saya juga belum begitu mengerti tentang SPSS. SPSS paket program sistemik yang berguna untuk mengelola dan menganalisis data penelitian. 2. Kebutuhan pengelolaan dan analisis data dapat diselesaikan dengan mudah dan cepat. 3. Segala bentuk file dan modifikasi data, membuat tabulasi berbentuk distribusi frekuensi, analisis statistik deskriptif, analisis lanjut yang sederhana maupun kompleks, membuat grafik tersebut. Ini tampilan SPSS seperti ini ya. Ini tampilan SPSS-nya, kita download dulu di laptop masing-masing. Setelah di-download ini nanti muncul tampilan SPSS seperti ini. Dan ini juga untuk pengelolaan data dari aplikasi SPSS tersebut. Keenam itu validitas. Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana keterapan suatu alat ukur dalam mengukur suatu data. Jadi ini tuh alat ukurnya. Setelah kita menggunakan SPSS, kita mengukur untuk mengetahui sejauh mana alat ukur yang bisa mengukur suatu data. Misal, bila seseorang ingin menimbang berat badan, maka dia harus menggunakan timbangan berat badan. Misal, yang dicontohkannya itu tinggi badan, kita harus mempunyai alat ukur tinggi badan. Seperti itu. Dan ini dari materi ke-7, materi terakhir, hipotesis. Hipotesis itu sementara lemah kebenaran dan teknis ternyata teori. Dugaan sementara tentang keadaan atau karakter populasi, karena sifat sementara hipotesis mungkin benar atau mungkin tidak benar. Jadi ini yang saya merahkan. Ini hipotesis KTI saya waktu D3. Berdasarkan kerangka konsep di atas, maka penulis membuat hipotesis ada hubungan antara pekerjaan ibu dengan pemberian ASI eksklusif. Jadi hipotesis yang dibuat di skripsi nanti itu ada hubungan seperti ini, ada hubungan antara pekerjaan ibu dengan pemberian ASI eksklusif.
Itu hipotesisnya. Penghitungan uji statistik itu tujuannya untuk mencari nilai p-value, nilai P atau p-value. Nilai P merupakan besarnya peluang salah menolak H0 dari data sampel penelitian yang ditolak. Nilai P diharapkan sekecil mungkin supaya hasil uji statistik menolak H0. Jadi ada H0 diterima, ada H0 tidak diterima. Nilai P itu untuk mengetahui apakah H0 diterima atau H0 tidak diterima. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada pembacaan yang tidak jelas atau tidak bagus. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.